Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menekan angka penyebaran COVID-19, sebelum kalian menonton video ini, mari kita sama-sama mendukung program pemerintah untuk di rumah aja. Oke? Beberapa pejabat negara di daerah wajib mendengarkan pidato presiden yang dilangsungkan Selasa pagi. Para wakil rakyat sibuk main telepon seluler dan tertidur lelap. Yang tidak terpuji. 14 Sunari sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi KTP elektronik. Markus diduga menghalangi penyidikan. Hal yang sama juga dialami 17 remaja Menghadirkan konferensi pers KPK. Mereka sudah dilakukan setahun lalu karena sudah tidak Yang kemudian ditangkap setelah mencoba. Good Governance. Istilah good governance lahir pada awal tahun 1990. Good governance berasal dari induk bahasa Latin yaitu gubernare. Bentar, ngomongnya bener gak ya? Coba Mas Google. Gubernare. Yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi govern, yang berarti steer, menyetir atau mengendalikan, direct, mengarahkan, atau rule, memerintah. Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah to rule with authority, atau memerintah dengan kewenangan. Good governance juga dapat disebut sebagai tata negara, adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif. Tata negara juga menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan validation framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih, pemerintah harus menjunjung tinggi asas umum pemerintahan negara yang baik. Bagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara, karakteristik tata kelola kepemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut. Pertama, partisipasi. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Kedua, yaitu penegakan hukum. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. Ketiga, yaitu transparansi. Transparansi ini dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Yang keempat, yaitu responsif. Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Yang kelima, yaitu orientasi kesepakatan. Pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda,
untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah. Keenam, yaitu kesetaraan. Pemerintah yang baik akan memberi kesepakatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. Ketujuh, yaitu efektivitas. Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya sebagai sumber-sumber yang tersedia. Yang kedelapan, yaitu akuntabilitas. Para pembuat keputusan dalam pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat bertanggung jawab atau akuntabilitas kepada publik dan lembaga-lembaga. Dan yang terakhir, yaitu visi strategis. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan masyarakat yang luas dan jauh ke depan, sejalan dengan apa yang diperlakukan untuk pembangunan. Prioritas program Good Governance. Penerapan konsep Good Governance yang baik akan menimbulkan pemerintahan yang baik. Namun, ketika konsep Good Governance tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka akan membawa dampak buruk bagi pemerintahan tersebut. Oleh karena itu, perlunya dibuat program prioritas untuk membentuk iklim Good Governance yang baik. Program prioritas tersebut antara lain: pertama, penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang susunan keanggotaan MPR, DPR, dan DPD. Kedua, kemandirian lembaga peradilan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ketiga, profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Keempat, penguatan partisipasi masyarakat madani. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 448 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu. Kelima, peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Selanjutnya, negara, masyarakat, dan swasta. Terdapat dua unsur yang sangat berkaitan dalam terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu negara dan masyarakat, yang di dalamnya terdapat sektor swasta. Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk menjadikan tata kelola pemerintahan yang berorientasi melayani dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sektor swasta sebagai komponen di luar birokrasi negara yang bertanggung jawab dalam proses pengelolaan sumber daya alam dan perumusan kebijakan sosial perusahaan dengan mewujudkan program-program pengembangan masyarakat dan lingkungan hidup. Begitupun masyarakat harus ikut berkontribusi dalam program-program yang diadakan oleh pihak swasta maupun negara sehingga dapat terwujudnya tujuan dari good governance. Reformasi birokrasi merupakan upaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, tata laksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk mewujudkan perbaikan pada pelayanan publik demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Secara umum, sasaran reformasi birokrasi yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Terdapat 8 area perubahan reformasi birokrasi, yaitu perubahan mental aparatur agar terciptanya budaya kerja yang melayani, bersih, dan akuntabel, penguatan organisasi, penataan tata laksana yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, penataan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran, guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pelayanan publik mengacu kepada beberapa prinsip, yaitu kepastian hukum yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat, keterbukaan dalam memperoleh informasi mengenai pelayanan,
memerhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat, mengutamakan kepentingan umum, profesionalisme aparat penyelenggara pelayanan, kesamaan hak dalam pemberian pelayanan publik, keseimbangan hak dan kewajiban, serta proses penyelenggaraannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.